Allahumma salli wa sallim wa barik wa adim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radiyallahu ankum wa an walidina wa an masyayikhina wa an muslimina ajma'in. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumina jami'an fid darin amin. Ila an qam Fakultu ya Rasulullah innama huma dhira'ani. Fakultu maka kemudian aku berkata, ya Rasulullah, innama huma, sesungguhnya adapun dua perkara ini itu dhira'ani, itu dua dhira'. Waqad nawaltu, dan sungguh aku telah memakan kepada waqad nawaltu, dan sungguh aku telah memberikan kepadamu. Faqala, maka berkata siapa Nabi, walladhi nafsi biyadih, law sakatta lazilta tanawalni dira'an lazilta tunawiluni dira'an walladhi, demi zat nafsi yang adapun diriku itu biyadihi, itu dalam kekuasaan alladhi, law sakatta, seandainya engkau diam, lazilta, senantiasa engkau, lazilta maka senantiasa engkau, tunawilu, itu memberikan padaku dira'an, pada dira' kambing. Ma qultu, maka aku tidak mengatakan laka padamu, nawilni dira'an, nawil berikan ni padaku dira'an, pada dira'. Thumma qala, kemudian berkata siapa Nabi, ya Asim, wahai Asim, undur, lihatlah, hal tara, apakah engkau melihat min khamrin, dari arak, li makhraji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari tempat keluar, untuk tempat keluarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka kemudian aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad tahasa, sungguh telah, ismana tahasa, siapa an-nasu, siapa manusia, al-wadiya, pada lembah, fama fihi, maka itu tidak ada di dalam wadi, maudhi'un, adapun tempat. Qad tahasa, sungguh telah Fakultu ya Rasulullah, qad ra'aitu nakhlatin, pada beberapa pohon kurma, mutaqaribatin, yang saling dekat, berdekatan, warujaman, dan beberapa batu, min hijaratin, dari batu besar. Qala, bersabda siapa Nabi, intalik, pergilah, ila nakhlat, ke berapa pohon kurma, fakul, dan katakan lahunna, pada mereka, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya'muru, itu merintahkan siapa Rasul, kunna, pada kalian, antudanina, pada kalian saling mendekat, di makhraji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada tempat keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qul, dan katakan, lil hijarati, pada batu besar, mithla dzalika, pada hal itu, seperti hal itu. Qala, maka berkata, fa ataitu, maka kemudian aku mendatangi hunna, pada nakhla. Fakultu, maka kemudian aku mengatakan, dzaka, pada hal itu, lahunna, pada
hijarah. Fawalladhi, maka demi zat ba'atha yang telah mengutus siapa alladhi kapadau bil haqi dengan kebenaran, nabiyan pada seorang nabi, laqad ja'altu dan sungguh telah aku jadikan gini, laqad ja'altu dan sungguh aku telah memulai anzuru melihat, aku melihat ila nakhlati pada pohon-pohon kurma itu, yakhdudna itu pada berkelompok, itu yakhdudna itu mengelompokkan apa nakhlat al-ardh, atau menjadi kelompok apa nakhlat al-ardh di bumi, khaddan dengan kelompok, hatta ijtama'na sehingga berkumpul apa nakhlat, wangdur dan lihatlah ilal hijarati pada batu itu, yataqafazna melompat-lompat apa hijarah, hatta sirna sehingga menjadi apa hijarah itu rujaman itu pada berbaris-baris khalfan nakhlati di balik pohon-pohon kurma. Fa'ataitu maka aku kemudian mendatangi hu pada Nabi, fakultu maka aku mengatakan dzaka pada hal itu lahu pada Nabi. Qala bersabda siapa Nabi, khudil idawah, khud ambillah al idawata pada wadah yang terbuat dari kulit, wantalik dan pergilah. Falamma qada, maka kemudian setelah mendatangi siapa Nabi hajatahu pada hajat Nabi, wa ansarafa dan pergi siapa Nabi, qala bersabda siapa Nabi, ya Asim, ud kembalilah, kembalilah ila nakhlati pada beberapa pohon kurma, wal hijarati dan batu. Fakul dan katakanlah hunna pada nakhlat wal hijarah, fakul dan katakanlah hunna pada nakhlat wal hijarah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya'muru itu merintahkan siapa Rasulullah, kunna pada kalian, antarji'na pada kalian hendaknya kalian kembali ila mawadi'i kunna ke tempat-tempat kalian. Jadi menceritakan tentang bagaimana mukjizat atau keajaiban yang terjadi pada diri Nabi, yaitu beliau bisa menyuruh orang itu agar menyuruh batu besar dan juga beberapa pohon kurma untuk berpindah-pindah, bahkan batunya bisa melompat-lompat dengan perintah, atas perintah sang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semuanya min ajaibin Nabi, termasuk hal-hal ajaib yang terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, an Sayyidina Abdullah bin Ja'far qala, berkata sahabat Sayyidina Abdullah bin Ja'far, ardafa membonceng ni padaku siapa Rasulullah, membonceng ni padaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin di suatu hari. Itu mana tadi yang di kamus tadi? Allah yahfad kalian semua. Sudah terlambat, kamus gak ada. Tapi tinggal 2 hari, udah kayak gini. Fasal Rabi, fasal awal tanami, fasal Thanis. Seorang murid yang baik itu akan berusaha. Dia akan mati-matian
melakukan apa yang sekiranya bisa menyenangkan hati guru. Dan dia akan berusaha mati-matian untuk tidak melakukan apa-apa yang bisa membuat guru itu kecewa. Enggak marah, bukan marah tapi kecewa. Itu akan dihindari, benar-benar dihindari. Takut dengan sesuatu yang mengecewakan hati guru. Takut. Karena ketika perasaan guru berubah dengan dia, berarti ini muskilah itu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang membuat guru itu sudah mulai berubah perasaan, hati-hati, banyak istighfar aja dah. Peka gitu. Memang santri Anwahai ini kan udah besar, udah lama di sini, habis kirim ke Jawa. Akhirnya tersisa-sisa ini seharusnya kan kalian regenerasi. Yang peka-peka sudah nggak ada, ya kalian seharusnya yang lebih peka. Dan nanti kalian misalkan Abi kirim ke Hadramaut, Abi kirim ke Jawa, nanti yang setelah kalian juga melanjutkan kepekaan kalian. Jangan Abi kirim ke Jawa yang peka-peka, yang di sini nggak peka. Kepekaan itu penting gitu loh. Abi dulu waktu di pondok itu gitu, di kelas tuh apa mikir, datang pertama kali. Aku datang terlambat tuh takut. Guru datang terlambat itu urusan guru. Tugas kita itu kayak apa? Kita datang misalkan jam 5 kurang seperempat, udah jam setengah 5 itu udah siap-siap, jam 5 kurang 20 menit, bukan kurang seperempat, kurang 20 menit sudah ada di tempat itu. Kemudian masuk kelas, di kelas itu mencari-nyari apa ya sekiranya yang kurang. Oh, penghapus, oh kapur tulis, di Jawa pakai kapur tulis, nggak pakai spidol waktu itu. Apalagi minuman guru sudah siap belum? Snack buat guru siap belum? Sajadah buat guru siap belum? Kita nggak mau pakai sajadah anak-anak yang bau, enggak, kita harus pakai sajadah yang wangi. Sampai di situ Abi pikirkan. Mejanya sudah siap belum? Mejanya bersih apa enggak? Papan tulis, jangan sampai guru masuk papan tulis itu ada tulisan walaupun sedikit, tulisan hanya satu, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kelas harus bersih. Karena kita nggak mau guru nanti melihat ada kelas kotor. Sekitar kelas dibersihkan. Kepekaan itu mahal. Ketika Allah berikan, nah berarti bersyukur kita. Karena itu nggak sembarang orang dikasih yang namanya kepekaan gitu. Ketika menjadi seorang murid dikasih oleh Allah kepekaan, itu beruntungnya luar biasa. Kepekaan, peka dengan apa yang disukai oleh guru dan peka dengan apa yang tidak disukai oleh guru. Akhirnya dia ini berusaha, kayak apa caranya? Coba itu ruangan Abi itu berantakan. Bekas belajar tadi malam kalian keluar, ya udah itu nggak dibereskan lagi. Gazebo Abi juga berantakan selama Ramadan ini. Kalau sewaktu-waktu datang tamu gimana? Itu banat juga setelah pakai gazebo, coba kenapa kok nggak dibersihkan? Kalian ini calon istri, sungguh rugi yang memiliki istri seperti kalian kalau kalian nggak berubah. Sungguh rugi. Ketika nanti ada seorang laki-laki memiliki seorang istri yang nggak bisa jaga kebersihan, nggak peka dengan kebersihan, nggak peka dengan kerapian, nggak peka dengan sesuatu yang disukai oleh suami, nggak peka dengan sesuatu yang nggak disukai oleh suami. Alangkah ruginya seorang laki-laki yang memiliki istri seperti kalian kalau kalian nggak berubah. Datang ke gazebo hanya datang. Kenapa kok nggak dirapikan? Itu sofa dilipat-lipat semuanya. Setelah kalian pergi, kalian biarkan begitu saja. Alangkah ruginya seorang laki-laki yang memiliki istri seperti kalian kalau kalian nggak berubah. Surga seorang istri itu ada di dalam kepekaan dia dengan suaminya. Itu surganya istri. Makanya Sayyidah Khadijah tiada duanya.
Karena kepekaan beliau itu sempurna. Gak pernah mengucapkan atau melakukan satupun perkara yang membuat hati Nabi gak enak. Ini kan berarti pekanya luar biasa. Mana yang bagian khidmah ruangan Abi berantakan kayak gitu. Teras Abi juga bekas kalian makan-makan tadi malam, misalkan itu semalam ada kotor kayak gitu. Ini teras Abi itu jangan kayak gitu. Tim media juga seenaknya ini kamera taruh di ruangan Abi. Nanti kalau ada tamu sewaktu-waktu gimana? Abdullah bin Ja'far Ardafa membonceng padaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin di suatu hari khalfahu di belakang Nabi. Fa asarra
Fa'asarra maka bisik-bisik ilayya kepadaku. Fa'asarra maka berbisik siapa Nabi ilayya padaku hadithan, pada suatu omongan. La uhadithu yang aku tidak berkata-kata, berucap bihi dengan hadis, ahadan pada seseorang minan nasi dari manusia. Ini diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Pernah pada suatu ketika Rasulullah membawa aku bonceng jalan-jalan. Aku berada di belakang Nabi. Kemudian Nabi tiba-tiba berbisik kepadaku dengan ucapan, dengan omongan yang enggak pernah aku itu membicarakan tentang yang seperti itu pada seorang pun, pada siapapun. Qala berkata siapa? Abdullah bin Ja'far. Wa kana dan ada itu ahab ma itu paling disuka-sukanya perkara istatara yang bersatir, ya, menjadikan sebagai penghalang dinding bihi dengan ma siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hajatihi untuk membuang hajatnya Nabi. Apa hadfun, apa pohon kurma yang besar, au haishun, atau kumpulan beberapa pohon kurma yang kecil, au haishun nakhlin, atau kumpulan haish nakhl al-multaf al-mujtama. Maksudnya haishun nakhlin itu kumpulan kurma kecil-kecil. Jadi sesuatu yang paling disukai oleh Nabi, sesuatu yang paling disukai oleh Nabi untuk dijadikan satir, untuk dijadikan penghalang ketika sidin itu qada'il hajah, itu adalah pohon kurma yang pohon kurma yang besar, atau pohon kurma yang kecil tapi nanti ngumpul jadi satu sehingga sidin itu enggak kelihatan. Fadakhala maka kemudian masuk siapa Nabi? Haiton, pada sebuah kebun di rajulin, milik seseorang minal ansari, dari orang Ansor. Kemudian Nabi masuk ke kebun, ke salah satu kebunnya orang Ansor. Nabi kemudian masuk ke salah satu kebunnya orang Ansor. Faidan, maka tiba-tiba fihi itu di dalam haid jamalun, adapun unta. Tiba-tiba ketika Nabi masuk ke kebun itu, tiba-tiba ternyata di situ ada unta, seekor unta. Falamma ra'a, maka ketika melihat apa jamal an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika unta itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanna, maka merintih, mengeluarkan suara merintih, apa jamal ilahi pada Nabi. Allah, langsung unta itu langsung seolah-olah kayak bermanja-manja, merintih di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dharafat, dan bercucuran apa ainahu, bercucuran air mata apa ainahu, apa kedua matanya, jamal. Kemudian unta itu menangis jadi-jadinya di hadapan Nabi. Qala, berkata siapa Abdullah bin Ja'far, fa'ata, maka kemudian mendatangi pada jamal siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famasaha, maka kemudian mengusap siapa Nabi. Famasaha, maka kemudian mengusap siapa Nabi. Zafaraihi, pada punuknya, apa yang ada di atasnya unta itu, ini yang ketiga itu, kalian lihat ad-dhafar al-'adham asy-syahiz khalf al-udhun, ya, tulang yang ada di belakang lehernya unta, ya, dua tulang yang ada di belakang telinganya unta itu dipegang sama Nabi, dielus-elus sama Nabi, dielus-elus siapa Nabi, dielus-elus sama Nabi. Wa fi riwayat Ibni Asma famasaha saratahu, di riwayat Ibnu Asma, Nabi itu enggak mengusap
tulang yang ada di belakang telinga unta, tapi sarah yang di saratul ba'ir ay a'la dhahri, maksudnya apa, punuknya unta yang itu kayak gunung ada di atas ininya unta itu, itu yang dipegang oleh Nabi. Masya Allah, dia lus sama Nabi. Ila sanamihi, maksudnya sampai ke punuknya unta, ya. Apa bahasanya? Anunya unta itu apa bahasa? Yang anunya unta itu apa bahasanya? Wa dhafraihi, dan tulang yang ada di belakang telinganya unta. Fasakana, kemudian unta itu diam. Unta itu diam. Masya Allah. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, man rabbu hadzal jamal, siapa pemilik unta ini? Liman hadzal jamal, punya siapa unta ini? Qala, maka berkata siapa? Abdullah bin Ja'far. Fatan minal ansar ya Rasulullah, itu fata pemuda minal ansar, dari orang-orang ansar. Faqala, maka berkata siapa Fatan, huwa adapun jamal itu li, itu milikku ya Rasulullah, unta itu milikku ya Rasulullah. Qala, berkata siapa Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Faqala, maka berkata siapa Nabi, ala tattaqillaha fi hadhihi al-bahimah allati malakaka Allahu iyyaha fa innahu shaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Ya Allah, ala tattaqillaha, apakah engkau tidak bertakwa? Ala tattaqi, apakah engkau tidak bertakwa? Apakah engkau tidak takut Allah pada Allah fi hadhil bahimati, di dalam binatang ternak ini, allati yang malaka memilikkan kepadamu siapa Allah iyaha pada bahimah. Pemuda, apakah engkau enggak takut sama Allah di dalam kepemilikan unta ini, yang mana Allah sudah memberikan unta ini kepadamu? Fa innahu, karena sesungguhnya jamal itu syaka, itu mengadu apa jamal ilayya padaku, annaka sesungguhnya engkau itu tuji'u, ja'a yuji'u, itu membuat lapar, engkau membuat lapar hu pada jamal, wa tud'ibu, dan engkau mencapaikan wa tud'ibu, engkau mencapaikan hu pada jamal. Lafzu Abi Abdullah, apakah engkau enggak takut sama Allah? Engkau bikin dia lapar, engkau bikin dia capek. Masya Allah. Fasala, fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Ini lafadznya Abi Abdullah. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita memelihara seekor hewan peliharaan, apapun itu hewan, maka penuhi hak-haknya. Apalagi unta yang sudah kita gunakan untuk kerja, kemudian kita biarkan dia kelaparan, kita biarkan dia capek terlalu, nggak boleh, ya. Artinya jangan kayak itu. Mereka juga punya perasaan, mereka bisa sedih, mereka bisa bahagia. Kita melihara apapun, bikin peliharaan kita bahagia, karena mereka itu punya hak yang harus kita penuhi. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat bagaimana kedekatan Nabi dengan hewan-hewan.
sampai-sampai unta itu bisa menangis, ngeluh, ngadu kepada Nabi. Ini kan luar biasa bagaimana rahmatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa dirasakan oleh semua makhluknya Allah, termasuk unta-unta itu bisa merasakan bagaimana rahmat kasih sayangnya Nabi kepada mereka. Yang ketiga, bagaimana kasih sayang Nabi ketika seekor unta datang mengadu kepada Nabi, Nabi menolong, Nabi membantu, Nabi ngasih solusi. Berarti kita ketika kita ada masalah, kita merengek-rengek, kita menangis-nangis, kita mengadu kepada Nabi dengan sholawat, dengan tawassul, dengan pujian-pujian, kemudian kita meminta kepada Allah lewat Nabi Muhammad, maka kita akan temukan Nabi itu adalah sebaik-baik wasilah, sebaik-baik wasilah perantara yang bisa kita gunakan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Unta aja ditolong, apalagi kita. Unta aja dibantu sama Nabi, apalagi kita. Kalau ada orang mengatakan Nabi itu kan Nabi, unta langsung ketemu Nabi, sedangkan sekarang Nabi kan sudah nggak ada. Kata siapa? Nabi mendengar apa ucapan kita. Bahkan Nabi melihat apapun yang kita perbuat setiap hari kami, semua amal-amal kita akan disodorkan pada Nabi. Di riwayat yang sahih Nabi mengatakan sholawat yang kita baca, salam yang kita baca sampai kepada sidin. Ragukah kita dengan riwayat itu? Maka dari itu kuatkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad dengan berbanyak sholawat. Tasbih kalian jangan ditinggalkan, sholawat kalian jangan ditinggalkan. Wallah santri Anwar rugi ketika satu hari kurang dari 3.000, rugi besar. Kenapa? Karena Abi sudah bisa mengajak ribuan orang untuk memperbanyak baca sholawat di luar sana. Ada yang bekas preman, ada yang orang yang selama ini nggak sembahyang, gara-gara sholawat mereka tertarik, tergerak hati untuk melakukan sholat. Ada di antara mereka orang yang suka maksiat, gara-gara sholawat tergerak hati untuk stop dari maksiat. Di luar sana orang-orang yang nggak punya ilmu, mereka mengamalkan apa-apa yang Abi sampaikan kepada mereka, terus berusaha berbanyak baca sholawat. Lah kenapa kalian yang 24 jam bersama Abi, kalian tidak bisa berusaha untuk mengamalkan, memperbanyak baca sholawat kepada Nabi? Kan aneh, sungguh ruginya kalian. Nah, dzikrul ba'ir alladhi sajada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ata'a ahlahu ba'da mamtana 'alaihim bi barakatihi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumina jami'an fid dharain amin. An-niswatu sufiyah wa hikamuhunna ila an qala Mu'adzah bintu Abdillah al-Adawiyah ila an qala wajadtu bi khatti abi, aku menemukan dengan atau di dalam tulisan ayahku rahimahullahu ta'ala. Qala, berkata siapa abi, kanat ada siapa imra'atun, siapa seorang perempuan itu takhdumu itu melayani siapa imra'ah Mu'adzah al-Adawiyah. Ada seorang perempuan menjadi pelayannya Syekhah Mu'adzah al-Adawiyah. Wa kana, dan ada siapa imra'ah, hiya ya imra'ah itu tuhyi, itu menghidup-hidupkan siapa imra'ah al-laila pada malam, solatan dengan solat, yang mana pembantu Mu'adzah al-Adawiyah itu menghidupkan malamnya dengan solat. Faida ghalaba, ketika mengalahkan pada imra'ah apa an-naumu, apa tidur, artinya tertidur ya, ketika tertidur qamat, maka segera berdiri siapa imra'ah, fajalat, maka dia keliling-keliling siapa imra'ah fidari, di rumah, wahia, dan adapun imra'ah itu takulu, itu berkata, ya nafsi, wahai diriku, an-naumu amamak,
An-naumu adapun tidur itu amamaka ada di hadapanmu. Tidur ada di hadapanmu. Lau qad mutta, seandainya engkau mati, lau qad muttu, seandainya aku mati, latalat, maka niscaya panjang apa ragot. Ya nafsi, an-naumu amamak, lau qad mutta latalat ragattuka, ya, fil qabr. Lau qad mutta, seandainya engkau mati wahai diri, latalat, maka niscaya akan panjang apa ragattuka, apa raqadtuki, apa tidurmu, apa raqadtuki, apa tidurmu, fil qabri, di kubur, ala husratin, atas kerugian, rugi itu, au sururin, atau kebahagiaan. Wala tazalu, dan senantiasa seperti itu siapa imra'ah kadzalika seperti itu, hatta tusbiha, sampai pagi. Jadi ini baru pembantunya ini, ya. Syekhah Mu'adah bintu Abdullah Al-Adawiyah, beliau punya seorang pembantu, yang mana pembantu itu suka melayani Syekhah Mu'adah Al-Adawiyah, dan pembantu ini luar biasa, ya. Dia setiap malam itu menghidupkan malamnya dengan ibadah. Kalau ketiduran, maka dia akan keliling-keliling rumahnya sambil mengatakan, ya nafsin naumu amamak, law qad mutta latalat raqadatuki fil qabri ala husratin aw sururin. Wahai diri, tidur ada di hadapanmu. Kalau seandainya kau mati sekarang, maka niscaya tidurmu terlalu lama di kuburan. Dan itu lama itu dalam keadaan engkau rugi atau bahagia. Terus itu diulang-ulang. Ya Allah, Masya Allah, radhiyallahu ta'ala anha wa ardha. Ya, mari kita baca Fatihah untuk Syekhah Mu'adah yang luar biasa. Ini wanita kelima, sufiyah kelima yang kita baca. Bagaimana seorang perempuan itu kadang malah bisa mengalahkan laki-laki di dalam hal ibadah. Seorang perempuan itu bisa mengalahkan kita. Yang banat seharusnya mereka beliau ini jadikan sebagai inspirator kalian. Kalian akhirnya terinspirasi, pingin seperti mereka. Kita yang laki-laki malu banget kalau sudah kayak gini, ini malu kita. Kenapa? Perempuan aja bisa, masa kita nggak bisa? Masya Allah. Naam, ya, khususan lahal Fatihah. Yang keenam, Syabakah Al-Basriyah. Seorang perempuan namanya Syabakah Al-Basriyah. Syabakah Al-Basriyah. Kanat ada siapa Syekhah Syabakah, itu sahibata akhiha, itu menemani saudara laki-lakinya Syabakah Al-Basriyah, dhi wara'in, yang memiliki sifat wara', kehati-hatian, meninggalkan perkara yang syubhat. Wakanat ada siapa Syabakah itu fi baitiha, di dalam rumahnya Syabakah itu, fi baitiha apa saradibu, ismana sardab, litalamidatiha, untuk murid-muridnya Syekhah Syabakah, walil muridati, dan untuk murid-murid perempuannya Syabakah. Tu'allimu, yang bisa mengajar. Siapa Syekhah Syabakah? Kunna, pada untuk muridat, turuqal mujahadati, pada jalan-jalan mujahadah, wal muamalati, dan berinteraksi. Wakana, dan ada siapa Syekhah Syabakah itu, taqulu, itu berkata siapa Syekhah Syabakah, isma'na, taqulu, itu berkata siapa Syekhah Syabakah, tadhurun nufusu birriyadat, wa idha dhahurat istarahat ila al-ibadah.
tadhuru menjadi suci apa an-nufusu, apa jiwa-jiwa, beriyadati dengan riyadah riyadatun nafas. Wa idza tahurat, dan ketika suci apa nafas, apa nufus, istirahat, maka akan merasa nyaman ilal ibadati, pada ibadah, kama kanat, sebagaimana ada apa nufus qabla dzalika, sebelum tahur itu tut'ibu, itu mencapaikan apa nufus ini padaku, fiha, di dalam ibadah, kadzalika, seperti itu juga. Dzakara, menyebutkan hu pada dzalik siapa Abu Sa'id bin A'rabi fi kitab at-Tabaqat. Di mana Fasal Rabi, Fasal Rabi awal Thanawi. Jadi kata beliau, tadhurun nufus birriyadat, wa idza tahurat istirahat ilal ibadah. Hati itu akan bersih ketika kita itu berusaha untuk riyadatun nafas. Jadi nafsu itu diajak untuk bergerak, mujahadah. Kalau nafsu itu sudah suci, sudah bersih, istirahat ilal ibadah, maka akan merasa nyaman. Kita ajak untuk ibadah pun dia akan tunduk. Kama kanat qabla dzalik tut'ibuni fiha, sebagaimana sebelum nafsu itu tunduk, maka nafsu itu kalau kita ajak untuk ibadah dia akan capek, bahkan melelahkan kita, karena kita akan perang, kita akan melawan nafsu kita. Tetapi kalau sudah terbiasa riyadhah, maka nafsu itu nanti akan enak, akan tunduk. Dan begitu juga ini sama dengan yang disampaikan oleh Abu Sa'ad bin A'rabi di kitab at-Tabaqat. Makanya nafsu itu awal yang harus kita lakukan dan terus kita akan berusaha adalah mujahadah, riyadatun nafas, mujahadatun nafas. Jadi nafsu itu jangan dituruti, nafsu itu diajak, artinya kita kendalikan, berusaha untuk kita kendalikan, diusahakan seperti itu. Nah, Nasiyah bintu Salman, wallahu a'lam. Abi tanya, sampai besok Abi tanya, nggak bisa dipukul itu kalian. Gitu aja nggak bisa. Kalau Abi nggak mau melihat kayak gini-gini, langsung dikembalikan ke tempatnya. Ini kalau ada Abi ada tamu kayak apa gitu. Yang cerdas. Jadi santri yang cerdas, peka. Allah, Abi hanya bisa ngelus dada, prihatin sama kalian kok nggak peka-peka, ini gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumina jami'an fi darina amin. A'malun jariyah ila anqam. Man sanna, faqala Rasulullah, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan ay tariqatan mardiyatan wa illam yakun
husnuha bin nasi bal istinbat. Man adapun barang siapa itu sanna itu membuat siapa man fil Islam di dalam Islam sunatan pada kesunahan hasanatan yang baik, ay tariqatan maksudnya jalan mardiyatan yang diridhoi, wa illam yakun dan walaupun tidak ada apa husnuha apa kebaikannya sunnah bin nasi itu dengan nas Al-Quran bal istinbati, akan tetapi dengan istinbat ya pengambilan dalil, bi anda'a dengan sekiranya membawai mengajak siapa man li fi'liha untuk melakukan sunnah bi qaulin dengan ucapan, au fi'lin atau perbuatan, au a'ana atau membantu siapa man 'alaiha atas sunnah, au fi'liha au fa'ala atau melakukan siapa manha pada sunnah, faqtudiya maka diikuti siapa bihiman fi fi'liha di dalam melakukan sunnah, falahu maka itu bagi man ajruha adapun pahalanya sunnah, wa ajruha dan pahalanya orang amila yang beramal siapa man biha dengan sunnah min ba'dihi setelah man, ay wa mithlu ajrihi maksudnya seperti dan seperti pahalanya man. Fatamma maka sempurna apa mudhafun apa disandarkan, wa innahu dan sesungguhnya man lamma tasabbaba ketika menjadi sebab siapa man fi ijadihi di dalam adanya ajr, ju'ila maka dijadikan siapa man ka'annahu seperti man seolah-olah man itu al-amilu itu orang yang melakukan laha pada sunnah, al-ma'jur yang diberi pahala biha dengan sunnah. Fafil kalami maka itu di dalam kalam tajawuzun adapun mencari pembolehan min ghairi ayang kuso dari tanpa mengurangi min ujurihim dari pahalanya man amila apa syai'un apa sesuatu berkurang ya, min ghairi ayang kuso dengan tanpa berkurang min ujurihim dari pahalanya man amila apa syai'un apa sesuatu, ay fa'ilun maksudnya orang yang melakukan fa'ilu yang khusu syai'un fa'ilu yang khusu, ay inna husula ajri mithlil fa'ili maksudnya sesungguhnya didapatkannya pahala seperti orang yang melakukan laha pada sunnah, lidalalatihi karena menunjukkannya man 'alaiha pada sunnah, la yadkhulu tidak masuk bihi dengan tidak masuk bihi dengan husula ajri mithlil fa'il laha apa syai'un apa sesuatu minan naqsi dari pengurangan fi ujurihim di dalam pahala-pahalanya man amila. Jadi barang siapa sudah kita bahas, kalau orang itu melakukan kebaikan, kemudian kebaikan itu barang siapa yang melakukan suatu inovasi kebaikan, kemudian dari apa yang dia lakukan daripada inovasi itu sehingga menjadi inspirasi untuk yang lain, inspirasi bagi yang lain untuk mengikutinya, maka orang itu dapat pahala kebaikan yang dia lakukan dan kebaikan orang yang mengikuti kebaikan yang dia lakukan, tanpa mengurangi apa-apa sedikit pun. Kenapa? Tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengikutinya. Kenapa? Karena orang yang pertama tadi itu menjadi sebab orang lain melakukan kebaikan gara-gara melihat dia. Maka dari itu orang yang cerdas akan terus berusaha berinovasi di dalam kebaikan, berinovasi dalam kebaikan. Ya, berinovasi dalam kebaikan. Jadikan media sosial itu menjadi apa? Inovasi bagi kalian untuk melakukan kebaikan dan menjadi inspirasi, usahakan menjadi inspirasi untuk yang lain untuk melakukan kayak itu juga gitu. Karena itu nanti akan menjadi amal jariah untuk kita. Ya, menjadi amal jariah untuk kita. Waman dan adapun barang siapa itu sanna itu melakukan siapa man fil islami di dalam Islam sunnatan pada kebiasaan sayyi'atan yang buruk, ay maksiatan maksudnya maksiat, wa in qallat walaupun sedikit apa maksiat,
bi an fa'ala, dengan sekiranya melakukan siapa manha pada maksiat faktudia, maka kemudian diikuti siapa bihiman fiha di dalam maksiat, au da'a atau mengajak siapa man ilaiha pada maksiat, au aana atau menolong siapa man alaiha atas maksiat, karena maka ada itu alaihi itu atas man apa wizruha apa dosanya maksiat, ay wizru amaliha maksudnya dosa melakukan maksiat, wa wizru man dan pahala dan dosanya orang amila yang melakukan siapa man biha dengan maksiat, min ba'dihi setelah man yang pertama, min ghairi ayang kusa dengan tanpa mengurangi atau berkurang, min auzarihim dari dosa-dosanya man amila apa syai'un apa sesuatu. Wadhalika dan adapun hal itu kenapa bisa seperti itu, li'anna fi'lal mukallafin karena sesungguhnya perbuatan orang-orang yang mukallaf, wa in kana dan walaupun ada apa fi'lul mukallafin itu ghairu mujabin, itu bukan sesuatu yang diwajibkan, wala mutaqaddim dan bukan sesuatu yang menyebabkan li thawabin untuk pahala, wala iqabin dan tidak menyebabkan pada dosa, bidatihi dengan datnya amal, illa annallaha ta'ala hanya saja Allah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu ajra itu memberlakukan siapa Allah adatahu pada kebiasaannya Allah al-ilahiyata yang berbangsa ilahiyah, bi rabtihima dengan mengikat dengan mengikat birabtihima dengan mengikat thawab wala iqab bihi dengan amal, irtibatal musabbabi dengan ikatan musabbab bisababi dengan sebab, walaysa dan tidak ada itu lil abdi itu bagi seseorang hamba apa ta'thirun apa bekas fi suduril fi'li di dalam awal perbuatan anhu dari abad biwajhin dengan cara, fakama yatarattabu maka sebagaimana tersusun apa kulun masing-masing minhuma dari sebab musabbab alama atas perkara yubashiru yang melakukan siapa abad hubadama bitarattubin dengan tertib alama atas perkara huwa yang adapun ma itu asababu itu sebab fihi di dalam amal binahwi irsyadin dengan menunjukkan au amrin atau merintahkan, falamman fakkat maka ketika pecah artinya pecah apa jihadul mubasyarati apa arah melakukan an jihati jazaid dilalati dari arah balasan menunjukkan, lam yangkus maka tidak mengurangi apa ajrud dali apa pahala orang yang menunjukkan min ajril mubashiri dari pahala orang yang melakukan syai'an pada sesuatu, wa ulima dan diketahui minal hadithi dari hadis anna lahu bahwasanya itu bagi Nabi min mudha'afati thawabi dari melipat gandakan pahala bihasbi mudha'afati a'mali ummati dengan sekiranya dilipat gandakan amal-amal umatnya Nabi, ma la yuhi ma dengan lipatan la yuhitu yang tidak akan meliputi bihi dengan ma apa aklun apa akal, wala yahiddu dan tidak akan batasi hubadamma apa haddun apa batasan, wadhalika dan hadapun hal itu anna lahu itu sesungguhnya itu bagi Nabi mithla thawabi ashabihi ya seperti pahala sahabat-sahabat Nabi binisbati dengan dinisbahkan lima pada apa-apa amilu yang melakukan siapa ashabun Nabi hu badamma wama dan atas dengan apa-apa dallau yang menunjukkan siapa ashabun Nabi alaihi atas man pada orang ba'dahum setelah ashabun Nabi al-mudha'af yang dilipat gandakan lahum bagi ashabun Nabi apa thawabuhu apa pahala Nabi ila yaumin sampai nanti hari kiamat. Sebaliknya barang siapa yang melakukan keburukan kemudian keburukan itu menjadi inspirasi untuk yang lain melakukan keburukan
Akhirnya tergerak, orang lain tergerak untuk melakukan keburukan. Maka orang yang melakukan maksudnya keburukan ini maksiat. Barang siapa melakukan maksiat, kemudian maksiat itu menjadi sebab orang lain melakukan maksiat juga, menjadi inspirasi untuk melakukan keburukan yang sama, kemaksiatan yang sama, maka orang yang melakukan maksiat dosanya sudah ada satu. Ditambah lagi dosanya orang yang melakukan maksiat. Si A melakukan maksiat, kemudian si B mengikuti maksiatnya si A, maka si A ini akan terus mendapatkan dosa maksiat dan dosanya orang si B yang melakukan maksiat. C mengikuti lagi, gara-gara si C melihat si B melakukan maksiat, maka si B dapat dosanya si C, si A juga dapat dosanya si C, double ya kan. Si D melakukan maksiat yang sama, maka si C mendapatkan dosanya si D, si B juga dapat, si A dapat berlipat-lipat sampai si Z. Bayangkan, Masya Allah, ini namanya multi level marketing maksiat. MLM, multi level marketing. Wah, semakin banyak orang yang melakukan maksiat itu, semakin banyak dosa yang didapatkan oleh orang yang pertama kali melakukan maksiat tanpa mengurangi dosanya orang-orang yang dari B sampai Z. Si A terus dapat transferan dosa, transferan duit lumayan, ini transferan dosa. Bayangkan berapa banyak dosa orang yang berapa banyak dosa yang ditanggung oleh orang yang pertama kali menciptakan narkoba. Sampai sekarang siapapun yang mengkonsumsi narkoba dia dapat dosanya. Oh, hati-hati. Berapa banyak dosa orang yang pertama kali menciptakan macam-macam judi itu, sampai sekarang dia dapat dosanya. Naudzubillah min dzalik. Terus tadi dikatakan dari sini juga kita bisa mengambil hikmah pelajaran. Berarti alangkah besarnya pahala Nabi, karena Nabi yang menunjukkan kepada sahabat, kemudian sahabat menunjukkan kepada tabi'in, kemudian tabi'in menunjukkan kepada tabi'in, kemudian tabi'in menunjukkan kepada murid-muridnya, murid-muridnya menunjukkan kepada muridnya, sampai kepada kita. Kita melakukan siwak, maka Nabi pun dapat pahala siwak kita. Baru satu orang. Bagaimana kalau seluruh ribuan, jutaan, miliaran umat menggunakan siwak? Nabi dapat pahalanya. Maka semua kebaikan amal ibadah yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, Nabi tetap dapat kiriman pahalanya. Kok bisa-bisanya ada orang ngomong Nabi itu belum tentu masuk surga? Gak masuk akal. Kalau Nabi dikatakan gak masuk surga, gak masuk akal. Pahala semua orang yang beribadah dari umat Nabi Muhammad itu sampai kepada Nabi. Kok bisa? Iya, karena orang yang melakukan ibadah ini, karena dia tahu dari orang, orang itu tahu dari orang, orang itu tahu dari orang, orang itu tahu dari orang, an sahabat tahu dari siapa? Dari Nabi. Makanya Nabi paling besar pahala. Siapapun nggak bisa menyamai aja, nggak bisa, apalagi melebihi. Dan nggak mungkin kalau Nabi nggak masuk surga. Lah untuk siapa surga kalau bukan untuk Nabi? Kalau Nabi belum tentu masuk surga, lah terus siapa yang pasti masuk surga itu siapa? Ente. Jadi Masya Allah, luar biasa. Nah, ini namanya amal jariah. Makanya kalau kita bisa melakukan kebaikan yang bisa diikuti oleh orang, lakukan. Ya, lakukan. Santri misalkan suka bersih-bersih sampah, itu kan inovasi. Gak semua santri loh punya kebiasaan kayak gitu. Dan alhamdulillah Habib itu kayak gitu dulu. Apalagi waktu masih di Jepara, mondok di Jepara itu setiap malam bersihkan sampah, bawa gerobak. Nanti teman Abi 2 orang di belakang dorong, gantian nanti. Kadang kita jadi apa? Jadi jokinya, teman yang dorong, kadang kita yang dorong teman kita jadi joki. Bersihkan sampah sepondokan kita bersihkan, hammam kita bersihkan, kita sikati. Kalau ada bangkai kita yang bersihkan,
sampah di pintu gerbang Banat kita ambil, misalkan kayak di sini itu kan, sama itu kayak gitu. Dan itu ba'da murojaah, setelah murojaah Fathul Mu'in, i'anatu talibin, malam-malam jam 1 itu kita baru ngambil sampah, bersih-bersih. Alhamdulillah, itu menjadi apa? Menjadi inspirasi untuk yang lain. Akhirnya setelah kita saat itu, setelah kita ada aja yang melanjutkan kayak gitu. Ada terus yang melanjutkan. Wahakada. Dan kita pun waktu itu juga mengikuti, ada ceritanya pendahulu-pendahulu kita melakukan kayak itu, ada. Jadi alangkah beruntungnya santri yang seperti itu akhirnya diikuti oleh kawan. Udah nggak apa-apa, inti capek. Memang kayak gitu, berkah itu harus kita usahakan, ya. Dan ruginya santri bisa khidmah tapi dia nggak mau khidmah, bahkan melihat sampah di depannya lo nggak mau ngambil. Udah tinggal ngambil, itu berkah, nggak mau ngambil. Udah tahu itu sekitaran hammam itu kalau berantakan apa nggak bersih, inti bersih-bersih di situ ada berkahnya. Inti nggak mau ngambil, sayangnya, masya Allah. Jadi kembali sama diri kalian masing-masing. Yang semangat khidmah dapat banyak berkah, yang nggak semangat ya itu aja dapatnya inti. Nah, as-su'al kam al-a'malul jariyah, ada berapa? Kam itu berapa? Al-a'malul jariyah itu adapun amal-amal yang pahalanya bisa terus mengalir. Ada berapa sih amal jariyah itu? Nah, kalau ada orang nanya, ada berapa sih amal jariyah itu? Jawab, ada, ya, menganggap ha atau menghitung ha pada a'mal jariyah siapa? Ibnul Imad, siapa al-Imam Ibnul Imad, 13, ada 13. Wa'adda, dan menghitung ha pada a'mal jariyah siapa? Mu'alliful Jami'us Shaghir, 11, ada 11. Ada lagi wa'adda, dan menghitung ha pada amal jariyah siapa? Ibnul Arabi, siapa? Imam Ibnu Arabi, sittan, pada 6 perkara. Walakinnil kullu, akan tetapi adapun masing-masing itu raji'un, itu kembali ila salati, pada 3. Intinya ya 3 aja ya. Intinya 3 aja yang bersumber dari idama tabnu Adam, in qata amalu illa min talat, itu aja. Cuma nanti dipecah-pecah. Ada yang mengatakan tadi yang pertama berapa? 13. Yang kedua ada yang mengatakan berapa? 11. Yang ketiga ada yang mengatakan berapa? 6. Semuanya itu kembali nanti ujung-ujungnya sumbernya ya 3 gitu. Qala, berkata siapa? Al-Imam Ibnul Arabi, min sa'ati karamillahi ta'ala, itu termasuk keluasan kedermawanan Allah Ta'ala, an yutiba, memberikan pahala siapa Allah, alama, atas apa-apa, ba'dal hayati, setelah kehidupan, kama yutibu, sebagaimana memberikan pahala siapa Allah, ala dzalika, atas ma fil hayati, dalam kehidupan. Ya, sungguh termasuk daripada luasnya kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba itu, Allah kasih pahala setelah mati sebagaimana Allah kasih pahala ketika masih hidup. Berarti kan dermawan banget itu. Masih sudah mati masih dikasih pahala sebagaimana Allah kasih pahala ketika orang ini masih hidup. Wadhalika, dan adapun hal itu fisitatin, itu ada di dalam 6 perkara. Dan Allah ngasih pahala yang terus walaupun sudah mati, itu ada di dalam 6 perkara. Yang pertama sedekatin jariyatin, yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bisa diambil manfaat. Au ilmin, atau ilmu yuntafa'u, yang bisa diambil manfaat apa bihi ilim. Cara bacanya gitu. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bisa diambil manfaat. Awaladin salih yad'ulah, awaladin, atau anak salihin yang saleh, ya, yad'u, yang mau berdoa siapa? Waladin salih lahu, untuk man. Masya Allah. Au gharsin, atau tanaman, ya, tanaman yang bisa diambil manfaatnya oleh orang banyak. Au zar'in, atau tumbuhan. Au ribati, atau pondok-pondok. Jadi yang pertama apa? Sedekah jariyah. Banyaki sedekah jariyah. Makanya ini Al-Waha dibangun 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu ini Abi datang, berarti 9 tahun yang lalu ini dibangun peletakan batu pertama. Yang ngasih tanah ini, alangkah banyaknya pahala itu orang yang berwakaf, ya.
sedekah jariah jadi untuk mereka. Akhirnya orang yang bantu semen, bantu batu gunung, bantu tanah uruk, bantu duit, kemudian duit itu kita gunakan untuk beli bata, beli atap, beli ini, beli itu, semuanya jadi amal jariah. Semuanya jadi amal jariah. Alangkah beruntungnya orang-orang yang kayak itu. Beruntung ini, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal orang-orangnya. Yang sudah meninggal banyak. Masya Allah, alangkah beruntungnya, luar biasa. Beruntung sedekah jariah. Kemudian ilmin yuntafa'u bih, para ulama-ulama, tuan guru, alangkah beruntungnya, ya. Seperti misalkan seperti Abu Yazid Muhammad, beruntungnya beliau walaupun sudah wafat, besok kita haul yang ke-18 beliau. Alangkah beruntungnya Sidin, ya. Abi nggak belajar sama beliau, tapi Abi belajar dari orang yang belajar dari beliau. Abi seperti ini, duduk sama kalian. Pahala kita saat ini sampai disampaikan oleh Allah kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Beruntungnya beliau. Dan beruntung lagi orang-orang guru-guru yang ada di atas beliau. Itu ilmu yuntafa'u bih. Kemudian waladin salih yad'ulah, anak saleh yang mendoakan orang tua. Beruntung. Datuk kalian beruntung kalau kalian mau mendoakan. Ketika kita berusaha jadi anak saleh, beruntunglah orang tua kita yang sudah meninggal. Walaupun sudah meninggal tetap Abi seperti ini, Abah Abi, Ummi Abi, keduanya dapat kiriman pahala. Dapat kiriman pahala. Kalian beribadah tetap, ya. Kalian mendoakan tetap. Jadi seperti ini Masya Allah, itulah beruntungnya orang yang punya anak-anak yang saleh, berusaha jadi baik dan mau mendoakan mereka. Au gharsin, tanaman atau tumbuhan. Jadi menanam gharas itu tanaman, tanaman yang besar seperti kelapa misalkan, manfaatnya untuk masjid, apalah yang manfaatnya bisa dimanfaatkan oleh orang. Kemudian tanaman, kemudian bangunan yang bisa dimanfaatkan, bangunan rubat, pondok, pesantren, madrasah, TPA dan lain sebagainya. Masya Allah, luar biasa. Dalilul Falihin لطرق رياض الصالحين لمحمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديق الشافعي. نعم. في التفسير بشرح الجامع الصغير للمناوي عن أبي هريرة وصححه أئمة حفاظ. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.